I fell and lost to the war, shot me dead. I was lost and I said to the voices in my head, I'm gonna get up again. I'm gonna get up to another day. I'm not giving up again. I'm gonna get up. Nah, sekarang kita sudah di dalam dari body Avante by Tentrem ini. Bisa dilihat dashboardnya, dia memiliki dashboard baru dari model sebelumnya, yaitu Scorpion X. Dan sekarang kita bisa dilihat layer dashboardnya itu berubah. Dan dia juga menampilkan kulit dan memiliki dua warna, yaitu two tone color. Yang pertama ada coklat dan beige atau krem. Bisa lihat di sini kedua warna tersebut dilapisi kulit, dan ini saya sangat mengapresiasi kerja keras dari Tentrem untuk merubah layer dashboard dan mengkuliti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini juga Tentrem mensematkan kayu atau kayu panel ya. Bisa dilihat ini untuk menghias atau melihat supaya dashboard ini terlihat cantik. Dan oke, itu saja mungkin. Langsung kita ke kokpit. Nah, kali ini saya akan mencoba impresi bagaimana di balik kemudi dari Avante by Tentrem ini, dan saya akan mencobanya. Nah, yang pertama saya rasakan di sini, sebenarnya Avante by Tentrem ini menggunakan Scania K360 menggunakan transmisi optik cruise. Dan masuk dari sini itu serasa enak gitu untuk badan seukuran saya, karena dia tidak ada tuas persneling yang mengganggu untuk masuk ke dalam kokpit ini. Nah, di sini saya bisa lihat di sini ada pengaturan AC. Tetapi menurut saya dan menurut tim Indonesian Basteno sendiri, sebaiknya pengaturan AC itu ditaruh di bawah. Mengapa begitu? Karena yang di bawah ini justru head unit. Mengapa tidak head unitnya saja yang ditaruh sini, agar supaya driver dapat mengaturnya secara mudah. Seperti itu. Dan di sini terdapat banyak settingan dari Scania sendiri, mulai dari suspensi, mulai dari fitur safety, mulai dari lampu, mulai dari hazard, dan lain sebagainya, yang dapat kalian ketahui di video kami yang di sini di Rezeki Transport. Itu si Yuda atau Komeng itu sudah menjelaskan semua fitur, atau bisa dilihat dicek di Instagram kami @indonesianbasteno. Kalau belum follow, silakan di follow. Nah, di sini tertulis limited speed 119 km per jam. Itu mengindikasikan bahwa jangan melebihi kecepatan dari itu agar tidak terjadi keadaan yang tidak kita inginkan. Seperti ya tahu sendirilah kalau misalnya kita melebihi dari ambang kecepatan yang direkomendasikan oleh Scania maupun PO Harapan Jaya. Nah, saya akan mencoba kursi dari Kernet ini. Bagaimana rasanya? Nah, bentar, ini sabuk penawanya belum dilepas. Nah, ya saya rasakan untuk kursi Kernetnya itu sangat nyaman ya untuk perjalanan jauh. Di sini kita mendapatkan handrest yang cukup memadai untuk kursi Kernet, dan ini kita dapat selonjoran dan ini sangat nyaman. Dan juga ditambah dengan adanya fitur safety, yaitu safety belt, yang biasanya terlupakan oleh beberapa karosseri besar di Indonesia. Nah, ini sangat aman, nyaman, serta enak lah pokoknya. Dan setelah kita mereview bagian pengemudi dan Kernet, sekarang saatnya kita mereview bagian cabin untuk penumpang. Sebelumnya kita bisa melihat di sini ada tangga. Saya akan mensimulasikan bagaimana penumpang itu menaiki tangga. Apakah ini termasuk kategori susah, sedang, atau bahkan mudah. Saya akan mengkategorikan saya sebagai penumpang yang biasa saja, yang mudah lah. Ya, saya akan menaiki. Oh, dan ini mungkin sangat biasa saja sih untuk penumpang muda. Bagaimana dengan manula? Kalau untuk manula, saya rasa masih sangat mudah, dikarenakan di sini ada seperti pegangan. Jadi untuk manula itu sangat membantu. Jadi kita bisa pegang gini, dan itu sangat membantu. Oke, kita akan duduk di bangkunya. Kita coba. Nah,
sekarang saya lagi duduk di kursi Avante by Tantrum milik PO Harapan Jaya ini. Bisa saya rasakan di sini kursinya itu sangat empuk dikarenakan ada double ini ya, double backlit gitu. Jadi kesannya dia akan empuk gitu. Bukan kesannya sih, memang empuk. Dan di sini ini by Hai ya. Hai menyematkan ada USB di sini dan ada colokan mungkin sekitar 12 volt untuk charger penumpang. Di Superluxury Harapan Jaya ini itu ada satu fasilitas yang sangat unik, yaitu telepon gratis ke seluruh pengguna Indosat. Jadi itu sangat unik ya, mungkin pertama kali di Indonesia yang menggunakan telepon gratis, menggunakan fasilitas telepon gratis. Ini merupakan bis malam pertama kali ya menurut saya. Bisa dilihat di sini ada semacam bagasi dan ini dia teleponnya. Nah, jadi Anda sepanjang perjalanan Anda bisa saja menelpon kolega Anda atau mungkin pacar Anda, itu bisa Anda telepon melalui telepon ini. Ya, sekarang saya sudah berada di dalam bus Harapan Jaya berkelas Super Luxury. Di sini kita bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi penumpang ketika bus Super Luxury ini dijalankan. Yang pertama kita rasakan adalah fasilitasnya ya tentunya. Kita mendapat bantal yang cukup tebal yang bisa nyaman untuk menemani perjalanan selama dari Tulungagung menuju Jakarta. Terus ada selimut, tetapi selimut ini hanya tipis ya, tidak terlalu tebal, tetapi mungkin cukup untuk menahan dinginnya malam. Tapi tidak tahu juga sih, soalnya kita merotesnya waktu siang-siang, tapi tidak tahu lagi jika malam. Selain itu ada leg rest untuk menjaga agar paha kita dan kaki kita tersangga agar merasakan kenyamanan sampai Jakarta ataupun sebaliknya. Tetapi pada kenyataannya ini agak sedikit mentok, jadi tidak terlalu selonjor, agak menggantung juga sih leg restnya. Jadi tertinggi seperti ini untuk ukuran kaki saya dan hanya bisa seperti ini. Kemudian tak lupa juga ada reclining seat tentunya yang sampai sekitar 160 derajat. Kemudian ada kemudian ada juga table atau bisa disebut dengan meja yang agak butuh effort sebenarnya untuk mengeluarkannya. Nah, mungkin untuk para penumpang yang sudah manula atau cewek-cewek atau bahkan manula cewek atau nenek-nenek gitu ya, agak susah untuk mengeluarkan table ini. Tapi untuk penumpang seperti saya itu sangat ya tidak bisa dibilang mudah juga, tapi agak butuh sedikit effort. Dan di Super Luxury Class ini sejak kita meninggalkan garasi atau tempat start Super Luxury Class ini, kita mendapatkan kopi dan teh. Dan tesnya itu sendiri dibumbui dengan stiker atau semacam tempelan bertuliskan PO Harapan Jaya. Dan itu hal-hal kecil seperti itu kita sangat apresiasi. Seperti itu. Itu sedikit impresi saya saat road test. Untuk segi body sendiri ketika kita road test, yaitu ada beberapa bagian yang bergoyang sehingga menimbulkan efek-efek suara yang tidak enak di telinga. Sehingga ketika bis ini berjalan dalam kecepatan yang agak lebih tinggi sekitar 80 km per jam dan menerjang jalan yang tidak rata, itu akan menimbulkan efek-efek suara yang tidak enak di telinga. Seperti itu. Tapi untuk fasilitas dari Harapan Jaya sendiri, mulai dari telepon gratis, ada wifi, ada kopi, ada nanti misalnya kita berhenti di rumah makan, ada makan dan lain sebagainya, itu menurut saya sudah bagus. Namun untuk dari segi Tentrem sendiri mungkin perlu sedikit perbaikan. Nah, itu menurut kami dari Indonesia Master.
Look into my eyes, my heart beats like a drum. You listen to my lies. Love is far to come. Your love is far. Running at the speed of light, kissing under city lights. Calls me in this morning time, but it just goes on. Running at the speed of light, kissing under city lights. Calls me in this morning time, but it just goes on. Gotta get up again. I'm gonna get up to another day. I'm not giving up again. I'm gonna get up. I'm gonna get up. I'm gonna get gonna get up again. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat kopi dalam keadaan bis berjalan atau sedang kita melakukan road test ya. Ini merupakan simulasi ketika penumpang menaiki bis ini dan ingin menyeduh sebuah kopi yang sudah disediakan oleh PO Harapan Jaya. Apakah sulit atau tidak, kita tidak tahu ya. Bagaimana rasanya, yang penting saya ini goyang-goyang kayak di disco gini kan. Kita coba yuk. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan adanya mini cafe ini, kalau kita membuat kopi pada saat bis berjalan itu sangat sulit atau bahkan bisa dibilang expert ya. Jika kalian bisa membuat kopi pada saat bis berjalan, itu artinya kalian luar biasa. Oke, kita akan coba kursi pijatnya karena ini merupakan salah satu goyang-goyang. Karena ini merupakan salah satu kelas atau salah satu fasilitas yang dimiliki PO Harapan Jaya yang baru ada di PO Harapan Jaya. Kita coba. Nah, sekarang saatnya kita mencoba kursi pijatnya setelah kita tadi bikin kopi ya. Cara masuknya adalah membuka pintu ini. Dan di sini terasa sangat hawanya tuh panas. Jadi setelah di situ dingin dan di sini panas gitu. Mungkin peredaman dari tentrem sendiri itu sangat kurang. Itu menjadi masukan lagi sih buat tentrem. Dan di sini setelah kita masuk pintu dan kita masuk pintu lagi, terlalu banyak pintu dan sangat susah sih loh. Kan ini jadi tidak enak. Jadi masuknya untuk badan sebesar saya itu sangat susah. Pertama kita buka dan kita harus membuka lagi di sebelah sini. Dan kita harus masuk. Ayo masuk. Nah, kita sudah masuk dan kita sangat mengapresiasi tentrem untuk menyiksa saya ya. Saya tidak bisa masuk ke dalam smoking area ini. Emang yang merokok itu orangnya yang kurus-kurus kan nggak juga kan? Nah tuh kita kan jadi gimana kalau kita mau merasakan kursi pijat? Tetapi menurut dari pihak Harapan Jaya sendiri itu yang 2 bis yang Avante juga itu hal ini sudah diperbaiki, sudah di mix and fit and finishnya sudah diperbaiki oleh tentrem. Sekarang kita saatnya mencoba kursi pijat dengan konfigurasi kita harus duduk miring nih. Jadi gimana gitu ya? Kita coba ini ada di sudut. Ada ini kita nyalakan dahulu. Nah udah nyala. Saya ini paling suka yang vibration, tadi saya sudah nyoba karena vibration itu bergetar-getar gitu. Coba kita pilih yang full. Ini bergetar nih, udah bergetar. Kita pilih yang rolling. Dan itu shiatsu itu kayak memijat.
seluruh bagian belakang tubuh. Jadi kayak dipijat-pijat gitu udah enak lah. Itu sangat enak sih. Menurut saya ini inovasi yang baik, tapi kurang didukungnya dengan body yang baik. Itu saja. Setelah kita mencoba impresi dari kursi pijat dan smoking room yang sempit ya, sekarang kita mencoba bagaimana sih toiletnya. Kita coba ya. Dan surprisingly ya, ini toilet sangat kecil sekali untuk seukuran sasis Scania yang sangat panjang, lah. Seharusnya Tantrum bisa mengaplikasikan kelebihan dari sasis Scania untuk membuat toilet ini besar gitu. Jadi tidak sesempit ini. Tapi mungkin ada alasan lain dari Tantrum untuk membuat toilet ini sangat kecil. Tapi kita coba saja gimana sih toilet ini. Yuk ikut. Oke, headroomnya lumayan, walaupun sangat sempit dan pasti kalau bisnya agak berjalan di kecepatan cepat ya, itu pasti akan terbentur-bentur gini, mungkin. Dan ini lampunya sangat-sangat tidak terang ya. Bahkan untuk ukuran siang kayak gini itu masih kelihatan gelap. Jadi kurang nyaman aja sih toiletnya menurut saya, toilet dari Avante ini. Mungkin untuk kedepannya Tantrum bisa mengimprovisasi toilet dari Avante ini. Kan sayang kan, bisnya udah bagus, modelnya juga udah bagus, terus sasisnya juga udah bagus, tetapi pada kenyataannya interiornya dan fit and finishnya masih kurang. Itu aja sih. Ya, setelah saya bikin kopi dan mencoba impresi dari kursi pijat tadi, saya berjalan menuju kembali ke bangku saya yang di 4 baris setelah di depan ya, 1, 2, 3, 4. Saya berjalan itu merasa kesusahan karena tidak ada pegangan sama sekali. Bahkan jika kita berjalan dan tidak ingin jatuh, kita harus memegang kursi, dan ini menimbulkan rasa tidak enak terhadap penumpang yang duduk di sini. Nah, ini kritik buat Tantrum lagi, kalau bisa dibikin pegangan gitu supaya penumpang itu dapat mudah dan nyaman untuk berjalan di antara gang. Dari review kita tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama untuk car seri Tantrum. Car seri Tantrum sebenarnya untuk modelnya itu sangat bagus sekali. Namun untuk build quality serta fit and finishnya itu masih sangat-sangat kurang. Sehingga harus diperlakukan improve lagi untuk car seri Tantrum. Dan rencananya unit yang ada di belakang saya ini itu akan di-recall oleh car seri Tantrum untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di bus ini. Dan kita mendapat kabar bahwa bus ini merupakan prototipe Avante. Jadi mohon dimaklumi jika ada kurang-kurangnya dari car seri Tantrum. Tetapi untuk PO Harapan Jaya, saya sangat mengapresiasi. Bahkan saya kalau bisa memberikan 35 jempol, itu saya akan memberikan 35 jempol. Kenapa seperti itu? Yang pertama, ini merupakan kelas SE yang ada di jalur Tulungagung, Jakarta. Yang kedua itu fasilitasnya sangat melimpah. Ada dia coffee maker, mulai dari coffee maker, ada teh dan ada kopi, ada telepon, ada wifi, ada kursi pijat, ada smoking room, ada kursi yang sangat nyaman dan empuk, ada tabelnya juga untuk misalnya kita semakin nyaman untuk membaca buku atau minum. Dan satu lagi yang tidak dapat dilupakan oleh saya dan rekan-rekan IBC, ini menggunakan sasis strata tertinggi di Indonesia, yaitu Scania. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada saran, kritik, sampaikan di kolom komentar. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share ke sosial media kalian. Dan salam dunia perbisan di Indonesia yang lebih baik. Gitu. Gonna get up again. Lanjut lagi ke belakang, kita bisa lihat di atasnya. Kita bisa lihat di atas itu tekan kono iso disambung nggak? Nyetel lagu, Cuk.